Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nugra Yunisia, kelas 9B, nomor absen 32. Jadi, di sini saya akan melakukan ujian praktek bahasa Indonesia, meresensikan novel Dylan 1990. Identitas buku, judul Dia Adalah Dylanku tahun 1990, penulis Pidi Baik, penerbit Pastel Book, tebal halaman 348 halaman, tahun terbit 2014. Novel Dylan ini menceritakan sebuah perempuan yang bernama Milea. Milea adalah seorang siswi yang baru saja pindah dari Jakarta. Ketika Milea pergi menuju sekolahnya, dia bertemu dengan temannya yang kebetulan satu sekolah dengannya. Temannya itu adalah seseorang yang suka meramal. Laki-laki yang suka meramal itu berkata bahwa mereka nanti akan bertemu di kantin sekolahnya. Pada awalnya, Milea acuh dengan laki-laki itu, dan dia juga merasa terganggu karena hampir setiap hari laki-laki itu selalu saja menghampirinya. Milea pun mau tidak mau mencari tahu tentang laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu bernama Dylan. Pada suatu hari ketika Dylan membuntuti Milea pulang menggunakan angkot, Dylan berkata, "Milea, kamu itu cantik, tetapi aku belum mencintaimu. Tidak tahu kalau sore nanti. Tunggu saja." Kata yang diucapkan oleh Dylan itu membuat jantung Milea berdetak dengan cepat. Dengan diam, Milea mendengarkan ucapan Dylan. Saat itu juga dia teringat oleh pacarnya yang bernama Benny yang tinggal di Jakarta. Dylan mendekati Milea menggunakan cara yang unik dan tak biasa. Mungkin karena hal itu yang membuat Milea terus memikirkannya. Dylan memberikan hadiah pada Milea sebuah coklat melalui pos. Dylan juga membawakan seorang tukang pijat ketika Milea jatuh sakit. Lalu, pada saat Milea ulang tahun, Dylan memberikan sebuah TTS teka-teki silang kepada Milea untuk hadiah ulang tahunnya. Yang lucunya, TTS itu ada tulisan, "Selamat dari lahir Milea, ini aku persembahkan hadiah untukmu. Hanya sebuah TTS, tetapi sudah aku isi semua. Aku mencintaimu. Aku tak ingin kamu jatuh pusing karena harus mengisi TTS ini." Waktu pun terus bergulir. Dylan dan Milea pun begitu akrab. Milea tahu beberapa tentang Dylan dari teman sekelasnya yang bernama Wati. Wati adalah sepupu Dylan. Sekolah Milea mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara cerdas cermat yang diselenggarakan oleh TVRI. Para siswa yang tidak ikut lomba boleh untuk memberi semangat kepada teman-temannya yang mengikuti lomba. Milea pun ikut dan dia memiliki rencana akan bertemu dengan pacarnya Benny. Milea lama menunggu Benny yang janji akan bertemu di TVRI. Akan tetapi Benny tidak datang-datang. Pada akhirnya Milea pergi untuk makan bersama Wati dan Nanda. Ketika itu Benny datang dengan penuh emosi dan marah melihat Milea makan dengan laki-laki selain dirinya. Hubungan mereka pun kandas pada saat itu juga. Jelang beberapa hari, Benny mengajak Milea untuk kembali menjadi pacarnya, tetapi Milea menolaknya. Suatu ketika, Milea bertemu dengan ibunya Dylan. Ternyata ibunya Dylan asik sama seperti Dylan. Ibunya Dylan pun senang melihat Milea. Jadi, ibunya Dylan memberi dukungan agar mereka jadian. Akhirnya, mereka berdua pun resmi jadian. Sampai-sampai Dylan membuat surat resmi dilengkapi dengan materai yang isinya seperti teks proklamasi. Dia adalah Dylanku tahun 1990 terdapat pada isi novel yang kebanyakan adalah cerita tentang percakapan. Hal ini memudahkan para pembaca yang tidak terlalu menyukai permainan kata yang terkesan belibet-belibet. Bahasa yang digunakan penulis juga bahasa yang santai dan mengundang tawa. Sampul luar Dia Adalah Dylanku tahun 1990 ini terlihat menarik dengan gambar seorang remaja SMA berdiri di depan motor yang booming pada tahun 1990, memperlihatkan sosok Dylan yang terlibat anggota geng motor. Cerita pada novel ini begitu santai dan ringan, sehingga pembaca tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk membaca hingga selesai. Terdapat beberapa bahasa
yang masih baku sehingga anak muda pada zaman sekarang sulit untuk memahami. Ada beberapa alur yang mengandung unsur kekerasan seperti tawuran. Alur ini kurang layak dibaca bagi kalangan di bawah umur. Pada cerita akhir terdapat kalimat yang kurang jelas dan digantung. Mungkin karena beberapa kalimat tersebut mengandung kata puitis yang membuat sebagian pembaca kurang mengerti. Novel Dia Adalah Dilanku tahun 1990 secara keutuhan sangat bagus dan wajib dibaca bagi kalangan dewasa karena keromantisan yang luar biasa dan sangat cerdas ada di dalam novel ini. Dan isi novel ini ditunjukkan kepada orang-orang yang ingin menikmati romantisme dalam sentuhan komedi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.